Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita Pak Saididu nggak pernah gentar, cuman cara kita kalau semuanya langsung kita serang berat Pak. Satu demi satu dulu diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufufafa dulu. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK siapa? Ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli, Profesor Fufufafa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli ya, tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan poinnya bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Selamat, Selumun Selamat ya. Tapi nggak selamat nantinya ya gitu, karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN, Ibu Kota Negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan, dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online, Pak. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen
dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya asprinya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun, enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya. Dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian.